kriminal bersenjata membakar bangunan puskesmas distrik Kiwirok yang tengah direhabilitasi. Aksi ini memicu kontak tembak dengan aparat Satgas Operasi Damai Kartens. Peristiwa ini terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia Timur. Pelaku pembakaran diduga dari kelompok bersenjata atau KKB Kodap 15 Ngalum Kupel. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo membenarkan peristiwa ini. Satgas segera merespons setelah mendeteksi asap hitam tebal dari arah puskesmas. Saat menuju lokasi, personil Satgas dihadang tembakan oleh KKB di sekitar SMA Negeri Kiwirok, bangunan yang juga dibakar 2 hari sebelumnya. Dalam kontak tembak ini, aparat berhasil memukul mundur kelompok KKB yang kemudian melarikan diri ke arah Desa Lolim. Dari hasil penyisiran, 1 unit bangunan puskesmas yang sedang direhabilitasi dan juga rumah dinas tenaga kesehatan hangus terbakar. Untuk mengantisipasi adanya serangan susulan, aparat gabungan TNI Polri kini menetapkan status siaga 1 di seluruh pos di distrik Kiwirok. Kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini. Sudah bergabung bersama kami Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, Kaops Damai Kartens. Selamat siang, Pak Faisal. Situasi terkini bagaimana di sana? Selamat siang. Kami barusan saja berkomunikasi langsung dengan Kepala Pos Damai Kartens di Kiwirok, di mana dilaporkan memang kita masih siaga. Barusan ada gangguan tembakan terhadap pos Damai Kartens, tapi bisa kami antisipasi. Jadi memang situasi di sana masih siaga 1. Demikian. Oke, dari lokasi yang terbakar kan kalau dari informasinya ini puskesmas begitu ya Pak ya? Ada korban di sini dari warga? Kalau korban tidak ada, jadi disampaikan bahwa ini adalah puskesmas baru yang baru dibangun. Sementara puskesmas lama itu posisinya ada di dekat pos Damai Kartens, dekat bandara, tapi itu sudah terbakar habis di kejadian serangan di September 2021. Sementara yang bangunan yang baru terbakar kemarin itu yang baru dibakar, tapi tidak sampai habis. Itu adalah bangunan yang baru untuk mengganti puskesmas yang sudah habis terbakar sebelumnya. Oke, lokasi yang terjadi kontak tembak ini, Bapak, ini sebenarnya wilayah dekat permukiman atau seperti apa kondisinya? Ya, kalau wilayahnya agak jauh dari permukiman, beberapa ratus meter, akan tetapi memang situasi di Kiwirok sendiri memang bukan daerah yang cukup ramai. Akan tetapi memang untuk warga sekarang ini sedang berkumpul di beberapa tempat untuk kita amankan demikian. Oke, Pak, ini kan tadi sudah disebutkan statusnya siaga 1 begitu ya Pak ya. Dampaknya berapa area yang kemudian akan terus dijaga atau disterilkan Pak? Ya, 1 distrik Kiwirok itu Mas. 1 distrik ya? Oke, untuk warga sendiri berarti sudah dievakuasi Pak yang berada di distrik ini? Warga tidak dievakuasi dari distrik, tapi dievakuasi ke beberapa tempat. Saya tidak bisa sampaikan, tapi tempat ini kita sudah jaga posisinya. Oke, Pak, ini sebenarnya kelompok-kelompok ini kemudian mengintimidasi wilayah ini. Apakah mereka ada pernyataan khusus atau pernyataan yang disampaikan? Sampai sekarang kita sedang mendalami motif dan alasan mereka melaksanakan kegiatan, karena sebetulnya Kiwirok ini sudah 4 tahun kurang lebih ini sudah cukup aman sejak aksi mereka 2021 September 2021. Setelah 4 tahun ini baru ada aksi lagi. Jadi diawali dari tanggal 25 September hari Kamis kemarin. Ada penyerangan terhadap teman-teman TNI, kemudian hari Jumat tanggal 26 September ini ada penyerangan terhadap pos operasi Damai Kartens,
kemudian juga pembakaran terhadap SMA Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, dan yang kemarin itu ada aksi pembakaran terhadap puskesmas. Memang kita sedang mendalami karena biasanya kalau untuk ini pasti ada kelompok-kelompok lain yang masuk dari Kiwirok. Ini kita sedang dalami karena kita mendapatkan informasi kelompok-kelompok KKB lain selain yang ada dari Kiwirok ini, seputaran Kiwirok juga sudah merapat. Tentunya makanya kita sedang melakukan pemetaan demikian. Oke. Ini yang boleh di-share ke publik aja ya Pak ya, dari hasil pemetaan tim yang di lapangan bahwa kelompok ini memang akan masuk di wilayah Kiwirok atau memang mereka hanya berusaha untuk membuat intimidasi saja Pak, sifatnya permanen atau temporer? Ya, ini yang sedang kita dalami karena kita melihat adanya beberapa kelompok, bukan hanya kelompok seputaran Kiwirok yang melakukan aksi, tapi ada kelompok-kelompok lain yang berasal dari kelompok-kelompok kelompok-kelompok KKB yang bukan berasal dari Kiwirok. Ada yang dari Okika, kemudian ada yang dari Okbab, dan ini kita sedang identifikasi, Mas. Baik. Kaops Damai Kartens, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, terima kasih Pak untuk penjelasannya di siang hari ini.